syukur kepada Allah Ta'ala pada pagi hari ini kita berjumpa kembali. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk ibadah dalam thalabul ilmi dan juga ibadah-ibadah yang lain. Mudah-mudahan kita akhirnya husnul khatimah, bahagia di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini terbitnya jam 5:09. Berarti kita tidak sampai setengah 6 sudah selesai. Kalau kita sholat syuruk dari terbit kira-kira 10 menit sampai 12 menit ya, nanti kira-kira jam 5 lewat berapa tambah 10, 19:20 lah, kira-kira sampai jam 5:20 atau digenapkan sampai setengah 6 insyaallah. Terakhir kita baca surat Al-Baqarah yang berapa nih? Halaman 111 ya. Poin C. Baik. Ini lanjutan dari ayat-ayat sebelumnya ya. Jadi kita lihat dulu di halaman 109 ya. Kita cek lagi di dalam ayat 47 dan 48. Ini sekali lagi bicara tentang Bani Israel. Jadi rupanya dari ayat 40-an bahkan nanti sampai ayat 80-an itu masih bicara tentang Bani Israel. Jadi yang kita baca berkali-kali ini yang dibahas adalah Bani Israel. Kalau bahasa sekarang bahas Israel ini. Jadi di dalam ayat 47 yang dipanggil ya Bani Israel. Ya wahai Bani Israel, diingatkan untuk ingat tentang nikmat Allah karena mereka diberi kelebihan. Kemudian juga Bani Israel diingatkan untuk bertakwa. Ittaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yuqadu minha 'adlu wa la hum yunsarun. Ini sebagaimana di huruf C disebutkan, dan takutlah kamu kepada satu hari yang seseorang tidak dapat membela orang lain sedikit pun. Ini adalah bagian awal dari ayat 48 yang penjelasannya takutlah. Jadi takwa diartikan ittaqu itu takut. Takutlah kamu pada satu hari yang pada hari itu terjadi hal-hal yang dahsyat yang kamu tidak mampu sama sekali menolaknya, dan tidak ada sesuatu yang dapat menyelamatkanmu kecuali ketakwaan kepada Allah, baik dalam keadaan sunyi atau ramai. Yakni pada hari di mana seseorang tidak dapat menanggung dosa-dosa orang lain ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Quran surat 6 ya, ayat 164. Ini coba kita cek dulu untuk melengkapi penjelasan. Itu jadi dikaitkan ya. Surat yang ke-6 itu surat Al-An'am ayat 164. Yang mungkin membawa HP atau buka Quran bisa. Surat Al-An'am ya, juz 7 itu ayat 164. Jadi di situ
Qul aghairallahi abghi rabba wa huwa rabbu kulli syai' wa la taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wa la taziru waziratu wizra ukhra thumma ila rabbikum marji'ukum wa yunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Katakanlah Muhammad, apakah patut aku mencari Tuhan selain Allah, padahal Dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab, dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmu lah kamu kembali, dan akan diberitahukannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan. Ya, ini mengkaitkan tentang bahwa setiap orang itu menanggung dosa sendiri dan tidak menanggung dosa orang lain. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Ini surat Al-An'am ayat 164. Ini untuk mengkaitkan bahwa di dalam ayat yang kita baca ini, ayat 48, disebutkan bahwa la tajzi nafsun an nafsin syai'an, tidak akan dapat membela orang lain sedikit pun. Jadi dikaitkan, kalau sepanjang hidupnya ya berbuat baik, maka dia pun akan mendapat kebaikan. Sebaliknya, kalau di dunia banyak pelanggaran, banyak dosa, banyak maksiat, ya tanggung sendiri. Makanya di surat Al-An'am itu disebutkan wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Jadi di situ disebutkan ya, setiap perbuatan dosa seseorang, ya, dirinya sendiri yang bertanggung jawab. Wala taziru waziratu wizra ukhra, dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Jadi tanggung jawab masing-masing. Ini di surat Al-An'am ayat 164. Selanjutnya kita buka lagi, yaitu surat yang ke-35. Surat yang ke-35 adalah surat Fatir, itu di ayat 18. Surat Fatir di ayat 18 ini sedang menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran atau ayat dengan ayat. Itu juga sama. Wala taziru waziratu wizra ukhra, dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Wa in tad'u musqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai' walau kana dza qurba. Dan jika seseorang yang dibebani berat dosanya memanggil orang lain untuk memikul bebannya itu, tidak akan dipikulkan sedikit pun, meskipun yang dipanggilnya itu kaum kerabatnya. Jadi ini untuk menggambarkan suasana nanti di akhirat semua tanggung jawab masing-masing. Gak bisa minta tolong sama temannya, saudaranya sekalipun. Makanya mumpung kita masih hidup di dunia, mari kita perbanyak amal soleh dan semuanya tanggung jawab masing-masing. Jangan sampai kita melanggar dan berbuat dosa, karena sungguhnya akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian juga dikaitkan dengan surat yang ke-80,
surat yang ke-80 disebutkan, yaitu surat Abasa ayat 34 ya. Itu masih ada kaitannya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Jadi pada hari itu manusia lari dari saudaranya. Artinya walaupun saudara sendiri tidak bisa membantu, tidak bisa menolong. Nah ini betapa suasananya itu mencekam, ya, mengerikan, hingga masing-masing memikirkan diri sendiri. Ya, itu sampai pada ayat 36. Wa ummihi wa abi, dan dari ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, dan dari istri dan anak-anaknya. Masya Allah. Jadi ketika kiamat, ya, itu masing-masing memikirkan diri sendiri. Jadi seseorang akan lari dari saudaranya, dari ibunya, dari bapaknya, dari istrinya dan anak-anaknya. Digenapi pada ayat 37-nya disebutkan, wa likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Jadi intinya masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri, karena kondisinya betul-betul mengerikan, menakutkan dan seterusnya. Ini untuk menggambarkan bahwa kita harus modal takwa, modal amal soleh saat kita sedang hidup. Ada istilah bahwa ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah mazra'ah, ladang, sawah, tempat bercocok tanam untuk panen nanti di akhirat. Jadi ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladang untuk akhirat. Maka jangan sampai kita melewati kehidupan dunia banyak tersia-siakan, tidak banyak mengumpulkan modal berupa amal soleh. Tapi mudah-mudahan kita yang seperti ini duduk habis subuh ini sesungguhnya sedang menanam amal soleh. Mudah-mudahan nanti kita panen pada waktunya. Amin ya rabbal alamin. Makanya Nabi Muhammad SAW sering memotivasi bahwa barang siapa yang habis sholat subuh berjamaah lalu duduk qa'ada yadhkurullah, duduk di masjid dan berzikir kepada Allah. Ya, kata berzikir itu luas. Bisa kita dengan mengucapkan lafal-lafal subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini zikir lisan. Tapi tidak dibatasi dengan semacam itu. Kita duduk membaca Al-Quran, itu juga zikir. Termasuk sekarang kita duduk tolabul ilmi, yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan tafsirnya, ini juga zikir. Karena hakikat zikir adalah untuk ingat Allah. Nah, kemudian zikir ini sampai hatta tatlu asyamsu, sampai terbit matahari. Tsumma yusalli rak'ataini, setelah matahari terbit kira-kira 10 menit sampai
12 menit atau lebih itu waktunya awalu ad-duha. Jadi waktu awal duha yang kemudian disebut syuruk atau juga isyraq. Nah, maka sholat 2 rakaat, sholat syuruk atau sholat isyraq itu memang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu sebenarnya tiap hari, dan itu hakikatnya 2 rakaat sholat awal waktu duha. Lalu Nabi Muhammad SAW memotivasi kalau orang melakukan itu, sholat subuh berjamaah, kemudian duduk berzikir sampai terbit, lalu menunggu waktu syuruk dan sholat 2 rakaat di masjid itu juga, maka nanti akan mendapatkan imbalan yaitu haji dan umroh tamatan, bagaikan orang seakan-akan umroh dan haji dan mendapatkan nilai haji dan umroh yang sempurna. Mudah-mudahan kita mendapatkannya. Amin. Ini mungkin nggak ada syarat melek sih, ngantuk ya boleh. Jadi intinya zikir, tapi bisa nggak ya zikir sambil merem itu ya. Nah ini, jadi artinya kita ingat Allah ya, dengan cara banyak hal ya, melafalkan tadi tasbih, tahmid, tahlil atau tilawatul Quran, atau sekarang mengkaji tafsir, itu termasuk berzikir. Kemudian juga dikaitkan bahwa nanti ya seseorang tidak dapat menanggung dosa-dosa orang lain. Itu juga digambarkan pada surat yang ke-26 ya. Jadi surat yang ke-26 ayat 88 sampai 89. Nah, itu surat Asy-Syu'ara ya. Surat Asy-Syu'ara ayat 88. Kita bisa membacanya. Di situ yauma la yanfa'u malun wala banun, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna. Jadi sekaya apapun, sebanyak apapun anak-anaknya, digambarkan yaitu pada hari kebangkitan, hari kiamat itu tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Kemudian ada pengecualian, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Mudah-mudahan kita termasuk yang sedang tazakka, yaitu mensucikan jiwa, membersihkan hati. Artinya iman kita tulus dan juga tanpa kesyirikan, dan kita benar-benar tidak ada ghillan, yaitu kedengkian, apalagi kebencian, la hasada, tidak ada hasad, tidak ada iri. Artinya lahir batin jiwa raga kita itu benar-benar tulus ya, ibadah karena Allah, tidak ada riya, pamer, tidak ada sum'ah, ingin dipuji dan seterusnya. Jadi benar-benar orang-orang yang bersih hatinya, dan tidak boleh juga melecehkan, menghina orang lain sekalipun hanya penjual es. Ya, itu nggak boleh itu. Ya, itu nanti bisa menimbulkan masalah itu. Jadi betul-betul menjadi orang itu ya perhatian, peduli, ya jangan sampai ada tabaghadu, saling benci, apalagi menzolimi dan seterusnya. Dan layak tiru, nggak boleh menghina orang lain. Itulah ajaran Islam sebenarnya. Ya, maka
kita tidak peduli siapapun harus menjadi orang yang bersih, bikol bin salim, yaitu dengan hati yang bersih. Itu beberapa ayat untuk mengkaitkan ya pada ayat yang kita baca, yaitu surat Al-Baqarah ayat 48. Masih ada lanjutannya, yaitu akhir dari ayat 48, wa la yuqbalu minha syafa'ah, dan tidak akan diterima syafaat darinya, wa la yukhadhu minha 'adl, dan tidak diambil tebusan daripadanya. Maksudnya, jika seseorang datang membawa pembelaan dari pembela, pasti tidak akan diterima pembelaan itu. Jadi terjemahan kata syafa'ah itu adalah pembela ya. Walaupun kata syafa'ah itu artinya orang yang bisa membantu untuk meringankan ya, rekomendasi ya. Orang akan mendapat bantuan, pertolongan, pembelaan ya, bagi orang lain yang mungkin lebih tinggi derajatnya. Nah, tapi nanti ada hadis atau riwayat yang menggambarkan sesama kita sebenarnya dapat memberi syafaat ya, kalau Allah mengizinkan. Jadi umpamanya ini satu jamaah pengajian di masjid ya, Baitul Syukur ini saling kenal dan kita sama-sama tahu jamaah bersama baik sholatnya maupun kajiannya. Lalu ada di antara kita, naudzubillahi min dzalik, yang terprosok ke neraka. Nanti ini bicara masa depan. Tapi karena kita mengenalnya, kita tahu bahwa dulu kita bersama, kajian bersama, sholat bersama, itu bisa memohon kepada Allah, ya Allah, itu temanku, dulu ngaji bareng, dulu sholat berjamaah bersama. Artinya sedang memohon kepada Allah, memberi rekomendasi, memberi kalau bahasa ayatnya syafaat. Jadi persaksian kita ini bisa jadi diterima Allah, lalu saudara kita, teman kita yang terprosok bisa segera terbantukan dan tertolong dari siksa neraka. Karena itu harus diantara kita saling ta'awanu alal birri wal taqwa, tolong menolong, bantu membantu dalam kebaikan dan ketakwaan mumpung kita masih hidup. Dan ini nanti manfaatnya di akhirat ya. Jadi jangan sampai ada hilang, yaitu ada semacam hilang itu semacam ya hasad, dengki di hati. Jadi tidak boleh sedikit pun kita suudzon kepada orang lain. Jangan mudah terprovokasi dengan suasana, apalagi hanya masalah pilkada. Nah, itu jangan sampai membuat persatuan kita, kesatuan dan ukhuwah Islamiyah kita terpecah belah ya, menjauhkan jarak antara kita, hanya beda pilihan ya, hanya beda partai, hanya beda organisasi, lalu kita melihat orang lain keburukannya, melihat orang lain dengan mata yang penuh kebencian dan kedengkian. Itu tidak boleh. Tapi justru tugas kita itu mengajak kebaikan. Kalau ada di antara teman kita yang dalam keadaan tidak baik-baik saja, ya kita harus mendekat, mengajak untuk kembali kepada kondisi yang baik. Jangan malah mencaci, memaki, menghina, bahkan mendoakan keburukan. Itu bukan ajaran Islam. Jadi arti dakwah itu adalah mengajak, dan mengajak itu dengan bil mau'izatil hasanah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi ajaklah kepada jalan Tuhanmu dengan cara bijak ya. Wal mau'izatil hasanah, nasihat yang baik.
kalaupun harus ada dialog, bahkan sampai pada debat, wajadilhum billati hiya ahsan. Dialoglah, debatlah dengan cara yang lebih baik. Artinya apa? Kita jangan selalu merasa lebih baik dari orang lain, jangan merasa paling benar dibanding orang lain, dan itu akan mendatangkan kesombongan, keangkuhan, merasa kita di atas siratal mustaqim, yang lainnya dolin semuanya. Ya, ini juga nggak boleh. Ya. Jadi mari kita gotong royong, kerjasama bareng-bareng agar kita selalu di jalan kebenaran. Mudah-mudahan kita selalu dalam siratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pada penjelasannya selanjutnya dari akhir ayat ini, wala hum yunsarun, dan mereka tidak akan mendapat pertolongan, yaitu mereka tidak dihindarkan dari siksa Allah. Nah, ini ada penjelasan ringkasannya bahwa hari itu terputus semua sarana, hilang manfaat kerabatan, dan berubahlah kebiasaan hidup dunia yang berupa kebiasaan menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak disenangi dengan cara penebusan atau pertolongan dari para penolong di hadapan para penguasa atau oleh para pengikutnya yang membelanya, baik salah atau benar. Nah, ini artinya kalau bahasa kasarnya membabi buta, sudah babi buta lagi, jelek banget itu. Ya. Jadi artinya nggak peduli ini benar atau salah, ini dalam kehidupan, baik itu urusan politik praktis ya, ataupun urusan-urusan tertentu. Kadang membela seseorang nggak peduli itu salah atau benar. Ya kalau benar dibela itu baik, tapi kalau salah juga dibela, ini untuk apa? Jadi malah membela kesalahan. Seharusnya hanya mengingatkan bahwa itu adalah perbuatan salah, bukan malah membela-bela yang salah. Jadi demikian pula cara-cara lain yang bisa digunakan. Semua ini tidak berlaku ya, kecuali satu saja, yaitu amal yang ikhlas sebelum menjelang ajal. Masya Allah, kita ini detik-detik menuju kematian, entah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 15 tahun, kita nggak tahu ya. Jadi tambah hari tambah berkurang jatah waktu hidup kita di dunia, jatah umur kita. Memang umur kita bertambah, tapi sebenarnya berkurang jatah hidup kita di dunia. Maka waspadalah, jangan sampai lengah hanya karena urusan-urusan dunia yang melalaikan urusan akhirat. Ini juga bukan berarti kita meninggalkan dunia. Kita selalu tetap ada keseimbangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita selalu minta kebaikan baik dunia maupun akhirat. Kemudian dan pada hari itu tidak seorang pun bisa bicara kecuali dengan seizin Allah. Jadi suasananya mencekam, tidak bisa bicara. Jadi betul-betul hening, sunyi, sepi, artinya nggak ada suara kecuali kalau dapat izin dari Allah Ta'ala. Lalu kembali lagi, ayat ini sebenarnya bicara untuk orang Yahudi, orang Israel. Bangsa Yahudi sebagaimana bangsa-bangsa lain penyembah berhala, mengkiaskan persoalan akhirat dengan persoalan dunia. Mereka sangka adalah mungkin untuk membebaskan orang-orang
berdosa dari siksa dengan jalan membayar tebusan atau pertolongan orang-orang yang dekat dengan hakim sehingga hakim merubah pendapatnya dan membatalkan apa yang telah diniatkannya. Nah ini kalau sudah pengadilan dunia ini susah dipercaya, kejujuran hakim, keadilan hakim, ya tergantung kepentingan. Ya. Jadi hakim juga bukan hal yang mudah. Ya, kadang-kadang pengen melakukan keputusan ya yang benar, yang jujur, tapi ada ancaman di balik layar. Nah, ini milih mau membela dia dibebaskan atau kamunya yang kami sandrahan. Jadi ngeri juga. Atau juga ada uang-uang suap, uang-uang sogok yang itu kemudian ada itu istilahnya apa namanya, yang orang-orang untuk apa namanya Pak? Iya, jadi untuk membayar ya, membayar biar perkaranya itu jadi yang salah jadi benar ya. Kemudian yang mestinya ditahan dibebaskan. Nah ini kan persoalan-persoalan dunia dan itu banyak dilakukan ya. Ya jadi ini yang mengerikan ya, kita kadang-kadang ya kasihan kepada para hakim yang kemudian memutuskan dengan cara yang tidak adil dan salah. Dia akan berhadapan dengan hakim agung, yaitu Allah Ta'ala yang maha adil. Nah ini makanya ada orang yang sudah kecewa dengan keputusan-keputusan hakim lalu berteriak tunggu pengadilan akhirat, karena sudah tidak percaya lagi dengan pengadilan dunia ini. Kadang orang tidak salah ditangkap, diseret di pengadilan langsung dijatuhi hukuman ya dengan berbagai pasal-pasal yang dibuat. Tapi giliran ada orang yang jelas-jelas melanggar aturan, katakanlah bahasa sekarang itu yang lebih banyak disoroti urusan korupsi, sudah dinyatakan dia punya bukti-bukti melakukan korupsi, dibiarkan. Nah, sementara yang belum ada bukti ditangkap. Nah, ini ada apa gerangan? Nah, inilah dunia. Nah, jadi betul-betul mengerikan ini. Jadi di sini digambarkan bahwa nanti di akhirat tidak ada lagi yang bisa membantu ya, tanggung jawab sendiri-sendiri masing-masing. Kemudian lalu Islam datang dan menghapus keyakinan salah ini. Ya, ini lagi mengkritik orang Yahudi ya, dari Bani Israel agar kaum mukminin tahu bahwa pada hari itu tiada sesuatu pun yang bermanfaat selain keridhaan Allah, lantaran amal soleh dan iman yang menghujam ya, dalam hati serta tertampil dalam gerak-gerik anggota badan. Jadi untuk menunjukkan orang ini iman ya, orang ini orang soleh itu dari tutur katanya, dari gerak-gerik langkahnya, perbuatannya, itu akan terbaca. Oh ini orang baik, orang soleh, orang jujur, orang takwa, ini memang punya iman kuat, tebal, dan seterusnya. Itu akan terlihat dari gaya hidupnya ya, dari tutur katanya, cara berkata, dan seterusnya. Itu akan terungkap dari hal-hal semacam itu. Tapi kalau omongannya penuh dengan keburukan, hanya ada cacian, makian, hinaan ya, dan juga sombong dengan dirinya, merasa punya jabatan, lalu melecehkan yang remeh, yang rendah ya, kemudian merasa punya harta yang melimpah, lalu menghina orang miskin, dan seterusnya dan seterusnya. Itu sesungguhnya perbuatan
yang menunjukkan orang ini tidak soleh, walaupun gelarnya kiai, ustadz, gus, habib, apapun namanya, ya itu akan tampak. Nah ini sebenarnya orang yang imannya masih perlu dipupuk kembali. Ya kita doakanlah saudara-saudara kita yang kadang tergelincir baik perkataan maupun perbuatannya, mudah-mudahan bertaubat, mudah-mudahan memperbaiki diri, mudah-mudahan kembali kepada Shiratal Mustaqim. Allahumma amin. Kita juga tidak boleh kemudian mengompori, Allah katanya Habib ternyata, Allah katanya Gus ternyata, Allah katanya Kiai ternyata. Itu sama saja kita juga lagi berbuat buruk gitu. Jadi satu sisi kita melihat dia terpleset dan tergelincir omongannya, kita sendiri ngomongi, ngerasani, jelek-jelekin, apa bedanya gitu. Jadi kita juga tidak kemudian menambah-nambahi keburukan dia, ya. Dan kita ketika melakukan itu, kita juga di atas keburukan. Maka yang terbaik adalah mendoakan. Jadi kita itu diajari untuk mendoakan, ya, orang-orang yang berbuat salah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ya, walaupun masih hidup kita juga doakan. Jadi Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu anjurannya, ya Allah, ampunilah orang-orang Islam baik laki-laki maupun perempuan, orang beriman baik laki-laki maupun perempuan, mereka yang masih hidup maupun sudah wafat. Itu betul-betul ajaran Islam untuk mengajak kebaikan. Jadi jangan ada ghillan, yaitu ada rasa dengki sedikit pun di hati kepada sesama orang Islam. Ya, kalau kita dengar ada orang Islam yang mungkin berkata yang buruk atau salah, kita kalau bisa mengingatkan, tawasau bil haqqi, yaitu saling mengingatkan dalam kebenaran, bukan malah menambah-nambahi keburukan. Jadi kita malah hibah, ngerasani. Jangan dipikir ngerasani hibah itu suatu kebaikan. Itu juga sedang seperti makan bangkai saudaranya sendiri. Waspadalah, waspadalah. Jadi kita kalau dengar berita-berita ada keburukan orang lain, jangan malah nambah-nambah keburukan itu. Jangan merasa kita lebih baik dari dia. Kalau ada orang melakukan kesalahan lalu kita menghinanya, melecehkannya, kita sendiri lagi berbuat buruk, bahkan bisa jadi lebih parah dari dia. Nah ini yang harus kita netralisir. Monggo sama-sama perbaikan diri, jangan merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Jadi seringkali kita semangat mengkritik orang, padahal kita di atas kesalahan juga. Walaupun saat ini kita di atas kebenaran, tapi kemudian menyalahkan orang, maka saat itu pula kita sedang berbuat salah. Lalu di mana tujuan kita dakwah? Lalu di mana tujuan kita mengajak orang lain untuk berbuat baik? Lalu di mana kita saling mengingatkan? Lalu di mana tujuan kita tawasau bil haqqi? Kalau kita hanya menambah-nambahi keburukan demi keburukan. Nah ini yang terjadi di saat ini. Masyarakat kita dengan media massa, dengan berbagai informasi yang begitu cepat, lalu diviralkan hal-hal yang kadang buruk, lalu kita menambah keburukan demi keburukan. Berarti kita juga sedang nambah dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Maka mari kita bertanggung jawab pada diri kita sendiri. Mari bersihkan hati kita, sucikan jiwa kita. Jangan malah mengotori hati, mengotori pikiran, dan kita malah terperosok dalam perbuatan dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian ada satu peringatan, perhatian. Di sini ada masalah yang banyak dibahas secara mendalam dan jadi bahan perdebatan dan perbincangan yang berkepanjangan antara pro
dan kontra, yaitu masalah syafaat uzma, yakni syafaat Nabi Muhammad SAW kepada umatnya pada hari kiamat nanti. Jadi istilahnya syafaat uzma, yaitu syafaat besar, syafaat paling agung, yaitu khususnya untuk Nabi Muhammad SAW. Nah, kita masuk pada penjelasan. Jadi ini mengembangkan makna syafaat ya. Jadi ini akan agak memanjang sedikit ya. Waktunya masih ada untuk kita baca, yaitu di penjelasan di bawahnya. Dalam Al-Quran ya, terdapat ayat-ayat yang meniadakan syafaat secara mutlak. Di antaranya firman Allah tentang sifat hari kiamat dalam Quran ya, surat kedua, yaitu surat Al-Baqarah ya, yaitu ayat 254. Nah, itu sebelum surat sebelum ayat kursi ya. Di situ di ayat 254 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim. Jadi dalam ayat ini ada kata-kata wala syafa'ah, tidak ada lagi syafaat. Artinya secara mutlak memang tidak ada syafaat. Jadi seakan-akan tidak ada nabi sekalipun, apalagi orang biasa, memberi syafaat. Nah ini lalu dipahami secara mutlak tidak ada syafaat. Nah, tetapi perlu kita baca yang lain. Di lain ayat ada keterangan yang menetapkan adanya syafaat dengan izin Allah. Nah, ini bisa dikaitkan. Bukan berarti ayat Al-Quran bertentangan satu dengan yang lain. Loh, kok di sini surat Al-Baqarah ayat 254 la syafa'ah, tidak ada syafaat, berarti mutlak ya. Kemudian kalau kita baca ayat lain ada syafaat dengan izin Allah. Nah, itu bisa dibuka dalam Quran ya. Ayat Quran surat 11 ayat 107 ya, yaitu surat Hud ya. Di situ ada di ayat 107 kita dapatkan kata-kata khalidina fiha ma damatis samawati wal ard illa ma syaa rabbuk inna rabbaka fa'alun lima yurid. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sungguh Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki ya. Jadi dalam ayat ini untuk menggambarkan kecuali kalau Allah menghendaki. Jadi walaupun tadi dikatakan la syafaat, tidak ada syafaat, tapi kalau Allah menghendaki memberi syafaat
atau memberi rekomendasi atau mengizinkan ya kepada Nabi untuk memberi syafaat, dan itu bukan hanya berlaku Nabi Muhammad, tapi semua Nabi bisa punya hak untuk memberi syafaat. Bahkan nanti berkembang sesama orang beriman itu pun nanti ada hadis yang memberi penjelasan bisa memberi syafaat. Nah ini nanti lebih luas lagi. Kemudian juga di surat yang ke-21 ya, bisa kita buka ya, surat ke-21 yaitu surat Al-Anbiya, yaitu ayat 28. Kita bisa lihat di sana, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi mushfiqun. Dia Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka malaikat dan yang di belakang mereka, dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhoi Allah, dan mereka selalu berhati-hati karena takut kepadanya. Nah ini ada pengecualian. Jadi pada prinsipnya tidak ada syafaat, la syafaat. Tapi ketika kita membaca ayat-ayat lain ya, kalau tadi kan surat Al-Baqarah ayat 154 la syafaat, enggak ada syafaat. Tapi ketika kita membaca surat Al-Anbiya ayat 28 memang ada kata-kata la yashfa'una, yaitu mereka tidak memberi syafaat. Itu juga sama. Tapi ada kalimat lanjutannya illa, kecuali. Ini istisna, pengecualian. Limanir tado, yaitu selain atau kecuali kepada orang yang diridhoi Allah. Nah ini artinya kalau Allah mengizinkan, Allah meridhoi, bisa saja ya akan memberi syafaat kepada yang lainnya. Bukan saja dibatasi para nabi, tapi bisa antar orang beriman. Nah itu nanti bisa kita baca di hadis-hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim yang menggambarkan bahwa sesama orang beriman bisa saling memberi syafaat. Nah ini artinya biar kita juga tidak berhenti pada satu ayat yang kemudian menganggap selesai, tidak ada syafaat, titik. Padahal tidak ada syafaat kecuali yang Allah ridhoi. Lalu siapa yang Allah ridhoi? Bisa para nabi, para rasul, ya, para syuhada, para sholihin, bahkan sesama orang beriman. Nah ini bisa kita berlanjut. Makanya membaca harus tuntas, jangan parsial. Artinya hanya terputus, terpisah ya, membaca ayat satu padahal ada ayat yang lain yang melengkapi dari apa yang kita baca. Maka kalau kita bacanya cuma satu bisa salah tafsir ya. Kalau kita baca ini ternyata masih ada penjelasan di ayat yang lain menyempurnakan, nah itu maka akan menambah. Demikian pula ketika ada hadis sahih yang kemudian menambah keterangan, itu pun bisa dijadikan dalil ya, untuk menunjukkan bahwa syafaat tetap ada ya. Bahkan bukan hanya untuk para nabi dan rasul, bisa sampai kepada orang beriman. Kemudian karena itulah ya, tadi masih ada satu sudah surat tadi terakhir, yaitu surat Al-Anbiya ayat 28. Karena itulah para ulama ya terbagi dua kelompok. Nah ini akan membaca perbedaan pendapat, waktunya yang habis ini ya. Tapi kita tambah sedikit ya, mohon keikhlasannya untuk membaca lebih lanjut. Pertama, menetapkan adanya syafaat dan mengartikan ayat-ayat yang meniadakan syafaat secara mutlak dengan pengertian terbatas. Nah ini bahwa ulama
kelompok pertama mengatakan ada syafaat. Kalau kita membaca ayat yang mengatakan la syafaat, tidak ada syafaat, itu artinya mutlak. Tapi kemutlakan itu terbatas, ya, terbatas. Ya. Kemudian selanjutnya, dengan demikian tidak ada syafaat kecuali dengan seizin Allah. Nah, cara membacanya, cara memahaminya, memang ayatnya mengatakan la syafaat, tidak ada syafaat, tapi maksudnya tidak ada syafaat illa kecuali biiznillah, dengan izin Allah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat kelompok kedua meniadakan syafaat sama sekali. Ya, jadi berkeyakinan tidak ada syafaat di akhirat dan mengatakan bahwa kata-kata dengan izinnya, artinya orang yang mengatakan bahwa dengan tidak ada syafaat kecuali dengan izinnya, itu menunjukkan kepada pengertian meniadakan. Nah, ini argumen, ya, pendapat kedua, bahwa ada kata dengan izin Allah berarti aslinya tidak ada, gitu. Tidak ada syafaat. Lalu kok ditambahi kecuali dengan izin Allah, itu kan artinya aslinya tidak ada syafaat. Baru ada syafaat kalau diizinkan Allah. Nah, ini logika pendapat yang kedua ingin mengatakan memang nggak ada syafaat. Nah, ini pendapat kedua. Nah, kita pun mengikuti alur penjelasan ini, ya, belum pada waktunya kita memilihnya. Kemudian ungkapan kalimat dengan gaya bahasa seperti ini sudah dikenal di kalangan bangsa Arab dengan pengertian meniadakan secara pasti, seperti halnya firman Allah dalam Quran surat yang ke-87, ya, ayat 6. Nah, itu surat yang ke-87 kita bisa baca, yaitu surat Al-A'la. Kita baca ayat 6-nya, ya, surat Al-A'la ayat 6 sampai pada ayat 7, yaitu disebutkan sanuqri'uka fala tansa, kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad sehingga engkau tidak akan lupa, illa masya'allah, kecuali jika Allah menghendaki. Jadi memang aslinya pesan Allah, hai Muhammad, jangan lupa apa yang kamu hafal dari Al-Quran. Nah, kemudian ada kata illa, ya, kecuali, masya Allah, jika Allah menghendaki. Artinya pada dasarnya kalau sudah hafal nggak boleh lupa. Nah, kalau lupa, nah ini semua kehendak Allah. Nah, itu baru ada kata ilahnya, itu sifatnya memang asal hukumnya adalah nggak boleh lupa kalau sudah hafal. Adapun nanti lupa, itu pengecualian yang sebenarnya aslinya nggak boleh itu. Nah, ini pendapat kedua ingin menegaskan bahwa syafaat memang tidak ada. Kalau ada pengecualian, ya itu hanya kalau Allah menghendaki. Kalau Allah menghendaki dan tidak mengizinkan, ya berarti aslinya nggak ada syafaat. Nah, ini logika berpikirnya semacam itu. Kemudian 2 menit lagi. Pada surat yang ke-11, ya, ini untuk melengkapi, pada surat yang ke-11, ya, yaitu surat Hud di ayat 107, kita bisa membacanya. Di sana tadi ada kata-kata illa masya'a rabbuk, ya, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Itu tadi sudah kita baca sampai pada 108, yaitu digambarkan wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ard
adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhan menghendaki yang lain sebagai karunia yang tidak ada putus-putusnya. Ini juga ada kata ilah setelah menetapkan bahwa orang mukmin masuk surga abadi. Ya, kalau kemudian kecuali Allah menghendaki, itu aslinya orang mukmin nggak bakalan keluar lagi dari surga. Nah ini, jadi pengecualian itu kalau Allah menghendaki. Tapi kalau Allah tidak menghendaki dan orang iman sudah masuk ke dalam surga, nggak bakalan keluar lagi. Intinya sedang membahas kata-kata ilah, pengecualian itu tidak terlalu berpengaruh. Maka pendapat kedua ingin menegaskan intinya tidak ada syafaat, itu aja sebenarnya. Tapi sedang berdebat dengan dalil. Jadi dalam Al-Quran tidak ada nas atau tidak ada teks yang qat'i, ya, yang pasti yang menetapkan adanya syafaat. Nah, tapi ujung-ujungnya ada tambahan tetapi, ya, tetapi dalam hadis sahih ada keterangan yang menguatkan adanya syafaat itu, seperti sabda Nabi SAW, syafaati li ahli kabair min ummati faman kadzaba biha lam yanalha. Ya, syafaatku adalah untuk orang-orang yang berbuat dosa besar dari kalangan umatku, maka barang siapa mendustakannya, dia tidak akan mendapatkannya. Jadi ini untuk menunjukkan ada syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Karena itu, maka kita wajib membatasi pengertian dan maksud kata syafaat ini. Dan apakah syafaat di akhirat nanti sama halnya dengan di dunia ini? Syafaat yang populer di dunia ini yaitu orang-orang yang memberi syafaat membuat orang yang diharapkan pertolongannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang ia kehendaki sebaliknya. Maka pertolongan di sini hanya nyata kegunaannya jika hakim meninggalkan kemauannya dan mengurungkan niatnya demi kepentingan orang yang meminta pertolongan. Dan seorang hakim yang adil tentu tidak dapat menerima syafaat dalam pengertian ini. Dan hanya hakim zalim lagi kejam sajalah yang mau menerimanya, lalu memutuskan dengan hukum yang diketahuinya zalim dan menyalahi keadilan karena lebih mementingkan hubungan keluarga atau persahabatan daripada penolong keadilan. Nah, ini kalau dikait-kaitkan ini terjadi di zaman sekarang ini. Syafaat seperti ini mustahil terjadi pada Allah yang maha tinggi di hari kiamat nanti, karena kehendaknya selaras dengan ilmunya yang azali, yang tidak berubah dan bergeser sedikit pun. Nah, ini masih panjang. Insyaallah kita akan baca lanjutannya pada pertemuan yang akan datang. Kurang berapa halaman ini? Kayaknya tanggung sekali ya. Saya tuntaskan. Jadi apa yang tersebut dalam hadis-hadis adalah ungkapan yang bersifat mutasyabih yang menurut pendapat ulama salaf, hal-hal seperti ini diserahkan saja kepada Allah sendiri. Ya udah, ujung-ujungnya sudah orang semang ribut. Udah, ini pasrah saja kepada Allah. Kita tidak perlu mengerti hakikatnya dan mengungkapkan maksudnya. Kita mensucikan Allah dari pengertian secara semacam syafaat atau pertolongan yang kita kenal dalam kehidupan kita ini. Dan paling jauh kita mampu mengatakan bahwa syafaat adalah suatu keistimewaan yang Allah khususkan kepada siapa di antara hambanya yang dikehendakinya. Keistimewaan itu diungkapkan dengan kata syafaat dan kita tidak mengerti hakikatnya. Ini cara berpikir pasrah. Tetapi ulama mutaakhir di antaranya Ibnu Taimiyah ya, berpendapat bahwa syafaat adalah doa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW dan dikabulkan oleh Allah.
sebagaimana dapat dipahamkan dari riwayat Imam Bukhari dan Muslim dan lainnya bahwa Nabi SAW pada hari kiamat nanti bersujud dan memuji Allah dengan kata-kata yang diilhamkan kepadanya ketika itu. Lalu Allah berfirman kepadanya, angkatlah kepalamu, mintalah, tentu engkau akan diberi, dan mintalah syafaat, tentu engkau akan diberi syafaat. Syafaat dalam pengertian ini bukan berarti Allah menarik kembali kehendaknya lantaran syafi atau penolong, melainkan untuk memperlihatkan karomah kepada syafi dalam melaksanakan kehendaknya yang azali sesudah permohonan syafi. Syafaat tidak memenuhi keinginan orang-orang yang tertipu, yaitu mereka yang mempermainkan perintah dan larangan agama, karena berpegang kepada syafaat seperti firman Allah ini yang terakhir dalam Al-Quran surat yang ke-74, ini penutupan surat yang ke-74, kita bisa baca di ayat 48 ya. Surat yang ke-74 itu adalah surat Al-Mudaththir, yaitu ayat yang ke-48 sebagai penutup. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Ini sebagai penutup, mari kita baca sama-sama. Fama tanfa'uhum, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, syafa'atus syafi'in. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat atau pertolongan dari orang-orang yang memberikan syafaat. Fama lahum anit tadhkirati mu'ridin. Lalu mengapa mereka orang-orang kafir berpaling dari peringatan Allah. Demikian shadaqallahul azim. Mudah-mudahan apa yang kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat dan semakin semangat untuk meraih syafaat. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.